Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Iwan akan melanjutkan materi mengenai VPN server. Sedikit Pak Iwan jelaskan mengenai VPN. VPN adalah Virtual Private Network, yang mana fungsi dari VPN server ini adalah digunakan untuk membuat koneksi khusus. Ya, jadi di dalam jaringan itu kita membuat namanya tunnel atau terowongan. Jadi dari jaringan yang sudah terbentuk itu kita membuat jalur lain. Nah, seperti itu, yang lebih private, dan karena di situ paket datanya dienkripsi. Nah, di sini pada kesempatan hari ini Pak Iwan akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan instalasi dan konfigurasi VPN server di Debian 9 dengan menggunakan paket software PPPTD, ya, PPPTD. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Di sini kita mulai masuk ke root, kemudian passwordnya isikan. Nah, setelah itu pertama adalah kita harus tahu IP dari server itu sendiri. Nah, di sini kita cek dulu IP servernya berapa. Nah, karena di sini IP servernya itu masih dinamis, maka nanti kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai ke konfigurasi, kita harus melakukan scanning dulu CD dari Debian-nya. Nah, di sini kita ambil dulu CD yang kedua. Kalau sudah, kita ketikkan apt cd-rom add. Fungsinya ini adalah untuk melakukan scan dari paket-paket software yang ada di ketiga DVD itu. Nah, seperti itu. Jadi biar nanti ketika install itu paketnya sudah langsung ada. Kemudian yang kedua adalah apt update. Enter. Ini sedang melakukan update. Nah, kemudian apt upgrade. Nah, seperti itu. Kemudian eject ya. Ini adalah untuk mengeluarkan DVD keduanya. Kemudian kita masukkan DVD yang ketiga. Sama perintahnya, apt cd-rom add, enter lagi. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Kemudian apt update. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Kemudian apt upgrade, enter. Oke, sudah selesai. Kita eject. Kemudian kita masukkan DVD yang pertama. Nah, DVD pertama sudah masuk. Sekarang kita mulai ke konfigurasi IP dulu. Perintahnya adalah nano etc network interface. Nah, di sini masih DHCP, maka kita harus merubahnya ke dalam static. Nah, seperti ini. Kita kasih IP address-nya. Address-nya kita kasih 10.10.10.1/24. Ya, IP-nya itu. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Nah, ini sebenarnya harus kita reboot karena kita harus konfigurasi VPN. Jadi kita konfigurasi dulu, dan nanti kalau sudah selesai baru kita lakukan reboot. Oke, kita mulai install. Perintahnya adalah apt install ppt pd. Nah, ini paketnya ya.
kemudian min Y, tekan enter. Kita disuruh untuk memasukkan DVD yang ketiga. Kita masukkan DVD yang ketiga. Ini tekan enter. Kita tunggu proses instalasinya sampai dengan selesai. Oke, proses instalasi selesai. Nah, kemudian di sini ada dependency problem. Nah, jadi kita harus melakukan fixing ya. Jadi perintahnya adalah apt ini fix broken install. Nah, ini karena di situ ada dependency problem ya. Jadi kita harus melakukan ini. Min Y, tekan enter. Oke, kita disuruh memasukkan DVD yang ke-1. Masukkan DVD yang ke-1. Kalau sudah, tekan enter. Tunggu sampai proses instalasi atau fix-nya itu selesai. Oke, jadi selain ada PPTPD, itu ada OpenVPN. Jadi kita belajar dulu mengenai PPTPD terlebih dahulu. Oke, proses fixing problemnya sudah kita lakukan. Sekarang kita lanjut ke konfigurasinya. Saya hapus dulu. Kita ketikkan nano, kemudian etc pptpd.conf. Jadi saya ulangi, nano etc pptpd.conf, enter. Kemudian cari pada baris akhir ada tulisannya recommended. Nah, di sini ada local IP dan remote IP. Di sini kita hapus local IP-nya, pagarnya. Kemudian kita kasihkan IP dari servernya tadi. IP servernya adalah 10.10.10.1. Betul? Kemudian remote IP-nya, sebenarnya remote IP-nya ini mau kita kasih dengan IP public semuanya ya. 209.182.10.1 sampai dengan 20. Jadi nanti IP-nya si klien itu akan dapat IP 209.182.10 dari 1 sampai dengan 20 ya. Oke, kalau sudah kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Jika sudah, selanjutnya kita konfigurasi lagi nano etc ppp ya. Kemudian pptpd option. Kemudian kita enter. Di sini kita cari namanya MSDNS. Dan ya MSDNS. Nah, di sini MSDNS-nya di sini kita ganti dengan IP kita tadi. Nah, ini kita hapus dulu, yaitu 10.10.1 bisa ditambah dengan punyanya Google. Dan ini satu lagi 8.8.4.4. Seperti ini ya. Jika sudah, kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Satu lagi nano, kemudian etc ppp p ya, kemudian cap secret. Ini fungsinya adalah untuk membuat username dan password. Nah, seperti ini. Di bagian yang kosong ini kita ketikkan usernya. Usernya semuanya namanya nama saya aja, Iwan ya. Servernya adalah namanya pptpd. Nah, secretnya adalah passwordnya 123. IP-nya titik aja atau bintang ini. Bintang ini artinya
nanti klien itu dapat IP berapapun itu passwordnya adalah 123 dan usernya adalah Iwan. Bisa tambah lagi, bisa ya, sebenarnya namanya siapa ya, Joy gitu. PPT PD, ini passwordnya 1, IP addressnya bintang ya. Sudah, itu aja, kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Jika sudah, kita sekarang lakukan reboot. Nah, oke, sambil kita menunggu ini jalan lagi, kita ngatur dulu IP yang ada di komputer kliennya. Jadi yang ada di klien kita atur dulu. Ini kembali lagi ke dulu sini, ini DVD-nya diganti dulu ke 3 atau ke 2. Kemudian kita reset. Oke, kita sambil mengkonfigurasi IP address kita di klien. Jadi intinya di klien ini harus dan ini sudah ada mini connection, ini kita hapus saja. Kita nanti buat baru. Oke, sekarang kita konfigurasi IP-nya. Ini laptopnya yang lama ya, belum muncul. Nah, oke, kita konfigurasi dulu IP-nya. IP-nya kita kasih dengan IP 10.10.10.254. Nah, kayak gini. 255.255. Karena slash 24 ya, 255.255.255.0. Oke, oke. Dan ini kita close saja. Oke, sudah selesai ini. Kita masuk lagi, root. Passwordnya adalah 123. Nah, sekarang kita cek IP-nya ya, IP A. Di situ IP-nya sudah muncul di sini ya, IP-nya 10.10.10.1/24. Nah, seperti itu. Jika sudah, sekarang kita buka command prompt yang ada di komputer kita. Nah, sekarang kita ping ya. Ping ke server 10.10.10.1. Oke, sudah connect ya. Ini tidak menggunakan VPN connectnya langsung ke server. Nah, sekarang baru kita membuat VPN servernya. Gimana Pak caranya? Kita masuk ke sini ya, Network and Sharing Center. Kemudian kita membuat baru ya, koneksi baru. Jadi intinya VPN dia membuat koneksi khusus private ya. Nah, ini kita klik connect to workplace, next. Kemudian kita use my internet connection VPN, jadi kita pakainya VPN. Nah, karena saya ini sudah mencoba VPN berkali-kali, maka di sini ada muncul seperti ini. Kalau tidak itu langsung ya. Nah, ini saya pilihnya yang bawah. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan IP address dari VPN servernya. Berapa IP-nya? 10.10.10.1. Ya, nanti namanya VPN connection. Ini boleh diganti Pak, boleh ya. Semuanya mau diganti dengan SMKNU connection. Biar bisa connect terus ya. Kemudian klik create. Oke, maka SMKNU connection di sini muncul ya. Sekarang kita klik. Nah, ini kita belum bisa connect. Kita cek dulu ya. Service PPTPD status. Nah, di situ masih mati ya, dead ya, inactive. Jadi kita harus nyalakan terlebih dahulu, yaitu service PPTPD start. Nah, kayak gini. Kling. Nah,
Kalau sudah, kita klik lagi. Nah, di situ sudah aktif running warna hijau. Kemudian kita coba lagi, bisa nggak ya? Nah, ini nggak bisa karena tadi kita buatnya itu masih dalam keadaan mati. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Coba kita connect lagi, bisa nggak ya? Oh, belum bisa lagi. Kalau belum bisa, kita buat lagi aja. Nah, tadi harus buatnya sebelumnya. Tadi buatnya sebelumnya. Jadi ini aktif dulu, kita buat lagi. Next. Nanti kalau nggak bisa lagi, kita restart. Namanya 10.10.10.1. Ini aja ya. Oke, kita buat. Nah, ini muncul kayak gini, VPN connection. Klik. Nah, ini muncul ya, connect. Ini username-nya tadi namanya Iwan. Kalau nggak salah ya, Iwan. Passwordnya 123. Kalau sudah, klik OK. Kita tunggu. Jadi ini proses koneksi private antara klien ke servernya. Kita tunggu apakah terbentuk koneksi atau tidak. Nah, oke ya. Di sini terbentuk koneksi. Ini saya buka lagi. Nah, ini connected ya. Jadi antara klien dan server ini punya jalur khusus ya. Jadi ini kalau saya klik di sini, nah, di sini ada jalur khususnya ya. Di sini juga punya IP. Ini kalau saya klik 2 kali, saya klik detail, maka IP-nya adalah yang saya isikan tadi ya. 209.182.10.1. Nah, seperti itu. Dan ini koneksi via VPN server. Ya. Kalau kita cek pakai command prompt, bisa Pak, bisa ya. Kita IP config. Nah, IP-nya adalah di sini sama ya, 209.182.10.1. Ini adalah IP yang diberikan server VPN kepada klien. Oke, mungkin itu mengenai VPN server. Nanti saya kasih tugas buat kalian semuanya. Tugasnya adalah kalian membuat ya, yang punya laptop bisa direkam, yang tidak punya laptop bisa ditulis di buku catatan kalian masing-masing langkah-langkahnya. Tetapi di sini IP-nya saya ganti. Nanti IP servernya saya ganti dengan IP, perhatikan ya, 10.20.30.1/24. Itu adalah IP servernya. Kemudian nanti IP VPN-nya atau IP remote-nya kalian perhatikan 192.168.1.1 sampai dengan .5. Nah, seperti itu. Kemudian kalian juga harus membuat 2 buah user. User yang pertama adalah nama depan kalian dengan password 123, dan user yang kedua adalah nama belakang kalian dengan password sama 123. Oke, mungkin itu untuk pelajaran pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Semoga kita bisa ketemu langsung di lab SMKNU Ungaran. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.